Nama saya Muhammad Rifandi, nomor matrik P1240002, pelajar program pengajian doktoral dalam bidang perniagaan. Halo, nama saya Edi Purwanto, mahasiswa program doktoral di bidang perniagaan Universitas Muhammadiyah Malaysia. Nomor metrik P1240003. Nama saya Lauren Kalistano, nomor metrik P1240004, pelajar program pengajian doktoral dalam bidang perniagaan, Universitas Muhammadiyah eh, Malaysia. Nama saya Dewi Sartika, nomor matriks P1240033, pelajar program pengajian doktoral dalam bidang perniagaan, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Perkenalkan, nama saya Mamdu Budiman, nomor metrik P4240007, program pengkajian Islam. Akhirnya, kita ada masa untuk santai selepas kelas yang berat tadi. Apa pendapat kalian tentang kuliah tadi? Menarik, tapi agak melelahkan. Kita dah banyak berbicara tentang strategi perniagaan global. Tapi aku rasa kita perlu lebih fokus pada isu-isu yang relevan dengan konteks kita di Asia Tenggara. Betul tuh Dewi. Perasaan. Betul tuh Dewi. Pasaran di sini berbeza dengan di barat. Aku rasa kita perlu lebih banyak kaji case yang berkaitan dengan perniagaan di Malaysia dan juga di Indonesia. Setuju, lagipun kita bakal pulang ke Indonesia selepas tadi ini. Jadi penting untuk kita memahami bagaimana aplikasi teori yang kita pelajari di negara kita. Kalian benar, dalam Islamic Studies pun banyak konsep yang perlu disesuaikan dengan konteks tempatan. Aku tertarik bagaimana etika perniagaan Islam boleh diterapkan dalam perniagaan modern. Menarik, Pak Mamdu. Kalau begitu, bagaimana etika perniagaan Islam boleh diterapkan dalam perniagaan modern? Apakah kita boleh gabungkan dengan strategi perniagaan yang kita pelajari? Tentu boleh, prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial adalah asas yang kuat. Dalam perniagaan, ini bisa diterapkan melalui keadilan harga, kejujuran dalam transaksi, dan tanggung jawab terhadap pekerja dan masyarakat. Itu konsep yang kuat. Di sisi lain, kita juga harus memikirkan tentang keberlanjutan dan inovasi. Bagaimana kita bisa memadukan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan dunia bisnis yang modern tentu. Aku rasa kita perlu lebih banyak kajian dan kolaborasi antar bidang. Misalnya, kita bisa buat proyek riset bersama yang menggabungkan ilmu manajemen bisnis dan Islamic study. Bagus juga, Edi. Kita bisa fokus pada bagaimana startup di Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut sambil tetap bersaing di pasar global. Mungkin kita bisa kembangkan model bisnis yang berbasis pada etika Islam. Ini peluang yang bagus untuk kita. Selain teori, kita bisa aplikasikan konsep-konsep ini dalam proyek nyata kita. Bagaimana kalau kita mulakan dengan rencana bisnis yang kita bangun bersama? Aku suka ide itu. Kita bisa bentuk tim kecil dan mulai merancang bisnis yang mencerminkan nilai-nilai kita pelajari.
Kita bisa mulai dengan satu yang sederhana seperti platform online yang mendukung UMKM berbasis etika. Nah, aku bisa bantu dari sisi keilmuan Islam, mungkin aku bantu dari Al-Quran dan hadis, memberikan pandangan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah bisa diterapkan dalam model bisnis kita. Dan aku bisa fokus pada analisis pasar serta strategi pemasaran. Kita perlu tahu bagaimana menarik konsumen tanpa melanggar prinsip yang kita pegang. Aku bisa urus teknis dan pengembangan platform. Teknologi juga sangat memainkan peran penting dalam mewujudkan ide ini. Baiklah, nampaknya kita semua setuju. Mari kita rencanakan langkah-langkah selanjutnya dan mulai bergerak. Siapa tahu proyek ini bisa jadi dasar untuk bisnis nyata yang bisa kita kembangkan setelah lulus nanti. Dengan semangat dan kerja keras, aku yakin kita bisa mencapai impian ini. Yang penting kita saling mendukung dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Setuju itu Pak Mamdo. Jadi kita juga harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Dunia bisnis bergerak cepat dan kita harus siap menghadapi itu. Betul. Tapi aku percaya dengan visi dan misi yang jelas, kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Ini langkah yang baik. Mari kita buat yang terbaik dan jadikan proyek ini sebagai batu loncatan untuk masa depan kita. Oke? Aku bangga bisa bekerja dengan kalian. Mari kita buktikan bahwa kita boleh memberikan kontribusi nyata, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Setuju. Setuju. Mari kita Setuju tuh, Pak Mando. Jadi